Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa. Jumpa lagi bersama saya di sini, Kasipidum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam seri Jaksa Podcast Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Nah, bersama saya saat ini sudah hadir narasumber kami dari Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, yang tentunya kita akan membahas mungkin semacam evaluasi dari kita, kerja-kerja kita selama beberapa waktu belakangan ini terkait dengan pilkada dan Bawaslu ke depannya. Setelah hadir, saya perkenalkan beliau Ketua Bawaslu periode kapan Pak ya? 2018 sampai 2023. 2018 sampai tahun 2023. Dengan Pak siapa Pak? Pak Muhajirin. Pak Muhajirin. Pak Muhajirin, kita kan atau saya panggil Pak Ketua saja Pak ya, biar lebih enak. Lebih enak ya. Oke. Pak Ketua, ini kan tahapan pilkada sudah selesai. Ya. Kami di Kejaksaan kan bergabung dengan Gakumdu Kabupaten Luwu Utara, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara. Nah, saat ini sebenarnya kita mau membahas tentang semacam mengevaluasi lah kinerja kita selama pilkada kemarin. Sebelumnya saya mau bertanya, apa sih Bawaslu itu Pak? Ya. Jadi Bawaslu itu adalah lembaga yang mengawasi tahapan baik pemilu maupun pilkada. Pemilu maupun pilkada ya. Punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dari setiap tahapan. Nah, kalau pilkada kemarin itu kan untuk pemilihan bupati ya? Ya, bupati dan wakil bupati. Sejak kapan Pak tahapannya? Jadi tahapannya itu ya kurang lebih sampai 1 tahun lah tahapannya berjalan, itu 2020. Ya. Harusnya kemarin pilkada kemarin itu kapan? September. September. Ya, Cuma karena ada COVID. Jadi terjadi penundaan. Nah, sehingga molor sampai Desember. Nah, ini kan sudah terpilih bupati dan wakil bupati ya. Terus kapan tahapan itu sebenarnya berakhir? Tahapan pilkada di Kabupaten Luwu Utara ini? Jadi tahapan pilkada berakhir itu sejak dilantiknya calon terpilih. Sudah dilantik ya. Jadi tahapan itu sudah berakhir di situ. Nah, kemarin kami Kejaksaan juga tergabung dalam Bawaslu, khususnya di Sentra Gakumdu. Ya. Nah, kalau bisa dijelaskan Pak, apa itu Sentra Gakumdu itu? Ya. Jadi Sentra Gakumdu itu adalah gabungan dari 3 institusi. Ya. Jadi ada Bawaslu di dalamnya, ada Kejaksaan dan ada Kepolisian. Jadi tugas Gakumdu ini, jadi Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini khusus menangani kalau ada dugaan tindak pidana pemilihan atau pemilu. Jadi dibahas di Sentra Gakumdu sesuai dengan aturan 1 kali 24 jam itu didorong di Sentra Gakumdu. Itu khusus untuk tindak pidana. Tindak pidana pemilu ya. Dugaan tindak pidana pemilihan. Dugaan tindak pidana. Dari kemarin menurut pandangan Ketua Bawaslu, apa sih yang sebenarnya menjadi titik lemah dalam proses pilkada, khususnya dari kacamata pengawasan? Kalau secara umum ya baik-baik saja secara umum, namun ya tentu pasti ada kelemahan-kelemahan yang harus kita evaluasi untuk peningkatan pengawasan ke depannya. Yang pertama itu tentu dari sisi kampanye, Nah, di tahapan kampanye itu banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari peserta, tim sukses dan seterusnya, simpatisan. Nah, apalagi kita di musim pandemi kemarin, nah itu banyak sekali kendala-kendalanya. Karena di samping harus memaparkan visi misi sebagai peserta, mengajak publik untuk memilih, tapi banyak batasan ya. Iya, publik juga harus mengikuti prokes. Prokes itu yang menjadi kendala. Kemarin di tahapan kampanye itu ya banyak rekomendasi Bawaslu keluar terhadap pelanggaran prokes. Oh banyak ya, banyak pelanggaran prokes. Nah,
dari data yang teman-teman Bawaslu punya, yang menonjol apa untuk dari segala macam pelanggaran termasuk tindak pidana, yang menonjol pelanggaran apa? Kalau yang banyak dilaporkan? Yang banyak dilaporkan itu ya ASN. ASN ya? ASN ya. Ya. ASN. Apa yang dilarang sih di ASN itu dalam masa kampanye dan atau tahapan pilkada itu, apa yang dilarang? Jadi secara garis besar adalah ASN itu harus netral, tidak mendukung salah satu pihak, salah satu pasangan calon secara aktif, secara aktif. Namun mereka tidak dibatasi ketika dia mau hadir di lokasi kampanye untuk mendengarkan visi misi. Boleh. Ya boleh. Ya. Tapi tentu itu harus berlaku adil. Kalau misalnya ada 3 pasangan calon ya harus berlaku adil kan. Seperti itu. Jadi kuncinya dia tidak boleh menunjukkan keberpihakannya ya. Ya. Jadi yang kemarin yang banyak laporan itu. Ya kebanyakan itu di media sosial. Media sosial, ya, postingan ya. Itu paling banyak. Nah, kalau macam itu masuk tindak pidana atau tindak pidana pemilihan atau bukan, Pak? Banyakan ke netralitas ASN. Netralitas ASN. Berujung kemana kalau dilaporkan kalau mereka? Kalau netralitas ASN itu rekomendasi Bawaslu itu ke KASN. KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Biasanya tindak lanjutnya berupa atau sanksinya itu berupa apa? Dan apakah di Luwu Utara ini ada enggak PNS yang kena sanksi? Ya, ada. Ada ya? Ada beberapa ASN yang kena sanksi karena kalau sudah direkomendasi Bawaslu sudah dikirim ke KSN akan mempelajari, akan melakukan verifikasi, kemudian akan turunlah rekomendasi ke pejabat, ke bupati atau gubernur untuk memberikan sanksi yang bersangkutan. Ya. Jadi ketika mereka tidak netral, memang bukan pidana, tapi sanksi sebagai ASN. Oke. Nah, selanjutnya kalau Bapak melihat, kalau di sini kan di Luwu Utara itu ada 3 pasangan calon. Ya. Nah, kalau dari sisi tim kampanye mereka, kira-kira apa yang bagi Bawaslu ya, kira-kira apa yang kurang dari mereka ini? Apakah dalam hal pelaporannya, maksudnya mungkin mereka tidak menguasai masalah, atau seperti apa kekurangan dari teman-teman di tim kampanye kemarin dari sisi Bawaslu? Ya. Kalau melihat dari laporan yang masuk di Bawaslu, memang pendampingan hukum itu masih kurang di semua pasangan calon, sehingga terkadang ada laporan yang dilaporkan di Bawaslu itu tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Jadi nanti setelah dilaporkan di Bawaslu baru diseleksi, oh ini kurang ini, sehingga harusnya kan mereka punya pendampingan hukum, sehingga apa laporan yang dimasukkan di Bawaslu itu ya minimal terpenuhi unsurnya lah, sehingga tidak lagi bolak-balik melengkapi berkas-berkasnya. Oh, mungkin kurang di pelatihan bagi tim kampanye mereka, Pak ya? Bisa saja seperti itu. Nah, dari sekian banyak itu laporan itu termasuk utamanya yang menyangkut tindak pidana pemilihan itu, berapa yang akhirnya masuk sampai persidangan? Jadi di Bawaslu Utara itu ada kurang lebih 13 lah laporan dan temuan masuk di Bawaslu. Ada 3 dugaan tindak pidana yang inkrah. Nah, disinilah apresiasi kami di Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian, bahwa betul-betul profesional dalam mengawal tahapan kemarin. Karena kenapa? Dari beberapa laporan yang masuk itu tidak ada yang diberhentikan di pembahasan pertama, semuanya di pembahasan kedua. Artinya dilakukan dulu penyelidikan. Sehingga menurut saya penyelidikan itu adalah upaya untuk menemukan fakta-fakta. Jadi ada upaya penyidik kepolisian bersama dengan kejaksaan itu menemukan fakta-fakta betul, sehingga rekomendasinya nanti keputusannya itu betul-betul valid dan akuntabel.
Nah, terbukti di sini di Lutara ada 3 yang ingkrah. Ada dugaan tindak pidana yang ingkrah, 1 dibanding dan hasilnya juga dikuatkan oleh putusan pengadilan. Betul. Akhirnya itu saya mengatakan saya apresiasi kepada teman-teman yang bergabung di Sentra Gakumdu bahwa menunjukkan sikap profesionalnya dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pemilihan yang kemarin. Ya. Jadi kan ya karena saya juga tergabung aktif di Gakumdu ya. Kita itu hari baik dari kepolisian juga kita ini sepakat dan bersikap bahwa kita ini tidak punya hak pilih di Luwu Utara. Jadi kita tidak betul-betul melepaskan semua hal-hal itu dan kita berupaya bersikap profesional. Karena kita tidak kenal siapa calonnya. Kenal tapi kenal orang-orangnya, tapi kita tidak ada ikatan apapun. Jadi ya sedapat mungkin kami memang punya komitmen bersama dengan teman-teman di penyidik kemarin. Nah selanjutnya ini kan seperti Bapak katakan tadi, tahapan itu berakhir ketika calon terpilih dilantik. Dilantik. Nah setelah calon terpilih dilantik, apakah Bawaslu berhenti bekerja? Saya kira tidak ya. Berdasarkan nama undang-undang, Bawaslu hari ini sudah permanen, sudah 5 tahun. Jadi bukan lembaga ad hoc ya Pak? Bukan lagi lembaga ad hoc, sehingga selesai tahapan pemilihan bukan berarti kita berhenti juga. Tapi ada beberapa program yang dicanangkan oleh Bawaslu RI yang harus kita kerjakan di lapangan. Salah satunya hari ini ada dua yang kami sementara persiapkan hari ini, yaitu sekolah kader pemilihan partisipatif, ya SKPP itu. Mungkin bulan Agustus nanti minggu kedua itu sudah berjalan. Dan selanjutnya ada lomba video pendek. Itu untuk apa itu? Untuk kalangan SMA, SMK dan sederajat. Jadi ini ada 2 tema yang diangkat di lomba video pendek ini, yaitu melawan hoax, ujaran kebencian dan politik uang. Politik uang. Nah, saya tertarik yang kemarin itu karena saya melihat pilkada kemarin ini banyak hoax yang berseliweran di media sosial. Ada juga yang menjadi perkara dan sampai putus itu money politik itu. Jadi memang kayaknya cocok kampanye itu yang dan juga saya melihat seperti yang Bapak tadi katakan, ternyata PNS banyak yang menyebarkan konten di media sosialnya, walaupun itu media sosial pribadinya, tapi kan orang-orang lihat dan orang lihat bahwa dia adalah PNS. Nah, makanya mungkin itu benar ya, atau harusnya itu dilakukan dari dulu. Sebenarnya sudah dilakukan. Sudah ya. Cuma kita tetap lakukan. Hari ini sosialisasinya harus diperkuat menjelang pemilu 2024 juga ini. Masih. Jadi ini sudah untuk pemilu 2024 ya. Nah, ini kan pilkada sudah. Apalagi legislatif selesai. Gubernur juga sudah selesai. Kemarin berarti tinggal 2024 itu pemilu. Jadi pemilu itu pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif, terus pilkada. Jadi 2024 itu ada 2 agenda di sana. Jadi hasil kesepakatan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR kemarin itu Februari untuk pemilu. November untuk pilkada serentak. Berarti ada kalau calon yang terpilih sekarang itu tidak sampai 5 tahun dong masa jabatannya. Ya, kayak seperti itulah. Oh, begitu ya. Tapi itu sudah paten tidak? Sudah ditetapkan itu, saya tetapkan. Tinggal jadi KPU itu minta 25 bulan. Jadi tahapannya itu mungkin bulan Maret lah tahun depan. Baru selesai sudah mau dimulai lagi ya. Nah, kalau terkait pilkada lagi yang kemarin Pak ya, Bapak melihat partisipasi, walaupun ini mungkin bukan terlalu di bidang Bawaslu ya, tapi melihat animo masyarakat seperti apa dalam memilih pasangan calon? Ya, kalau melihat partisipasi Luwu Utara ini cukup tinggi partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya kemarin, cukup tinggi di Luwu Utara.
Nah, ini kan harus sosialisasi memang harus digalakkan. Sosialisasi itu memang harus digalakkan. Pertama dari sisi pengawasan kami, tentu evaluasinya kemarin tadi saya sampaikan ada 3 tindak pidana yang inkrah. Itu terkait apa saja Pak yang kemarin? Ada terkait netralitas ASN, terus ada tindak pidana politik uang. Politik uang yang ketiga? Yang jadi yang kedua itu menggunakan fasilitas negara. Oh iya saya ingat. Jadi pertama itu netralitas ASN, kemudian menggunakan fasilitas negara, dan terakhir yang tertangkap tangan oleh warga itu yang politik uang. Politik uang. Iya. Nah, tentu ini menjadi bahan sosialisasi kami juga sehingga kejadian ini atau case ini tidak terulang lagi di pemilu selanjutnya. Ya. Terkait soal itu, kalau Bapak kalau di sisi Bawaslu, teman-teman di sana melihat kalau dari sisi aturan, kira-kira menurut Bapak ada enggak semacam kelemahan atau kendala di aturan? Kalau di sisi aturan, saya kira aturannya hari ini cukup bagus, sudah bagus. Tinggal ada beberapa yang harus dibenahi dari sisi terutama di sentra Gakumdu. Dari sentra Gakumdu kan di daerah itu sangat terbatas kejaksaan, jumlah personil kejaksaan. Nah, kalau di undang-undang kan yang bergabung di sentra Gakumdu, kejaksaan dan kepolisian itu harus standby 1x24 jam di kantor. Di sekretariat di sekretariat. Nah, saya kira ini yang perlu diharmonisasi ke depan. Karena keterbatasan personil itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah dari umur sentra Gakumdu itu. Umur sentra Gakumdu itu. Kalau di undang-undang kan dipatok 9 bulan. 9 bulan. Itu terhitung sejak penetapan adanya penetapan calon. Jadi kalau ada kejadian sebelum penetapan calon, berarti Gakumdu nggak bisa masuk. Gakumdu belum bisa masuk. Nggak bisa masuk. Nah, batasannya 9 bulan kemudian. Tapi kan begini Pak, ada juga kalau tidak salah di surat edaran bersama itu bahwa masa kerja Gakumdu itu berakhir pada saat pelantikan. Nah, bagaimana kalau ada persoalan setelah adanya pelantikan? Nah, ini juga yang menjadi soal karena ada klausul di undang-undang itu, khususnya undang-undang pilkada, bahwa 6 bulan setelah dilantik bupati atau gubernur itu tidak boleh melakukan penggantian. Nah, ini tentu pasal ini pure pidana, ada dugaan pidananya di dalam. Nah, sedangkan di undang-undang dan peraturan Bawaslu itu, kalau ada laporan atau ada temuan, ada dugaan tindak pidananya, itu 1x24 jam harus dilaporkan di sentra Gakumdu. Nah, faktanya sentra Gakumdu sudah bubar. Itu yang saya mau katakan. Di sentra begitu dilantik bupati terpilih, masa kerja kita Gakumdu berakhir. Nah, yang jadi pertanyaan kan, siapa yang mau membahas tindak pidana kalau ada tindak pidana? Nah, itu mungkin ini salah satu titik kelemahannya Jadi tentu sebagai rekomendasi ke tingkat atas untuk melakukan bagaimana mengharmonisasi ini, aturan ini, apakah ke depan Gakumdu itu ngikut sampai 6 bulan setelah pelantikan itu, atau ngikut di masa kerja Bawaslu. Nah, atau juga ada klausul, satu pasal ada klausul yang mengatakan bahwa sentra Gakumdu itu ketika dibutuhkan bisa dibentuk kembali. Itu bisa. Pokoknya alternatif begitulah yang kita harapkan. Menurut saya sih kan sentra Gakumdu kan sifatnya dia ad hoc ad hoc. Jadi kapan-kapan bisa dibentuk lagi. Nah, selanjutnya mungkin ini sekedar titipan. Apakah Bapak pernah dievaluasi dari Bawaslu provinsi atau pusat? Sudah ada semacam itu? Kemarin di Lutara ini kan ada laporan. Ini adalah case yang pertama. Case pertama setelah pelantikan bupati terpilih. Jadi saya sudah sampaikan ke Bawaslu bahwa Lutera ini ada laporan yang terkait pasal 162 ayat 3 itu, yang bupati itu kalau mau mengganti pejabat harus izin menteri dalam negeri. Nah, ini memang case-nya Lutera ini unik kan? Karena barusan terjadi. Oke, selanjutnya ini mungkin sekedar bahan evaluasi juga dari sisi kami. Memang
ada kelemahan juga di sisi undang-undang. Jadi kami kan ketika ada laporan masuk di Gakumdu, kami itu berpatokan pada pembahasan unsur. Nah, saya melihat ada di pasal-pasal tindak pidana itu unsurnya tidak jelas. Dalam artian begini, kalau kami mengenal namanya alternatif, ya. Kalau dia pakai koma, kami biasanya pemahaman bahwa itu alternatif. Dan kalau ada kata-kata dan berarti dia harus semuanya terpenuhi. Nah, kumulatif gitu. Kumulatif. Disitulah masalahnya. Karena dari sisi aturannya kan tidak mungkin terpenuhi semua. Dan ada undang-undangnya, ada pasal yang bunyinya seperti itu. Nah, kita kan tidak tahu karena yang pembuat aturan kan bapak-bapak kita di DPR ya, wakil-wakil kita. Mungkin juga itu bisa jadi masukan ke teman-teman Bawaslu. Apakah itu dibahas di tingkat pusat atau seperti apa? Sekiranya itu menjadi catatan juga, sudah menjadi diskusi bahwa antara kayak kampanye. Kampanye itu beberapa ahli mengatakan itu alternatif, ada juga beberapa ahli mengatakan kumulatif. Nah, jadi ini juga ini tidak penafsirannya tidak final kan, tidak final. Sehingga ya bisa saja di daerah tertentu itu tidak sama penerapannya dengan daerah yang lain. Nah, tadi tergantung ahlinya. Jadi ini betul, ini Pak Jaksa mengatakan ya tentu ini menjadi catatan kita untuk masukan ke wakil kita di DPR sana, bahwa ya dipertanyakan saja kalau bahwa ini harus kumulatif alternatif, karena ya betul tadi kalau dia di antara koma ya alternatif. Dan itu terus terang menyulitkan kami, menyulitkan teman-teman penyidik dan jaksa dalam menangani laporan-laporan itu, karena ya pemahaman kita kan seperti itu bahwa kalau dia koma berarti dia alternatif. Nah, mungkin seperti itu. Kalau Bapak sendiri menilai bagaimana sih hubungan kerja kita selama ini? Apakah sudah termasuk cukup bagus antara Bawaslu misalnya dengan kejaksaan, atau dalam sentra Gakumdu sendiri seperti apa? Ya, kalau saya ya luar biasa lah. Ya, menurut saya luar biasa kerjasama kami di Gakumdu, sentra Gakumdu itu, karena indikatornya sederhana saja kalau indikatornya. Ketika Bawaslu ada laporan masuk, ada temuan, kami tidak perlu secara formal bersurat ke kejaksaan dan kepolisian. Kami main telepon saja, kejaksaan dan kepolisian sudah merapat di Bawaslu. Jadi ini salah satu kerjasama yang perlu kami apresiasi, bahwa alhamdulillah sejak proses tahapan Pilkada 2020 itu, dari sentra Gakumdu kami tidak pernah mengalami kendala sedikit pun dari sisi pembahasan. Tidak pernah lah terjadi di Bawaslu itu mau pembahasan personil kejaksaan dan kepolisian tidak hadir. Ya, semua ada pada saat dibutuhkan. Jadi kerjasamanya sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi kan Gakumdu ini sifatnya mirip-mirip karena kita, jadi apakah ini pertanyaan saya begini, apakah pernah ada bolak-balik perkara? Kalau di Lutra saya tidak pernah melihat ada bolak-balik perkara. Jadi ketika penyidik kepolisian itu mendorong ke kejaksaan, ya sudah final. Karena disinilah bentuk sinergitasnya saya lihat. Ya. Betul, karena di Gakumdu ini kan pembahasan itu dihadiri oleh penyidik, tiga unsur itu. Jadi dari awal jaksa hadir di situ, penyidik hadir di situ. Jadi tidak mungkin kita naikkan suatu perkara kalau kita tidak yakin seperti itu. Ya, disitulah saya lihat sinergitas teman-teman dari kejaksaan dan kepolisian dalam membahas sebuah kasus, bahwa betul-betul kalau dia sudah naik ke sidik, itu berarti sudah terpenuhi unsur, karena sudah ada pendapat kejaksaan di dalam, sudah ada pendapatnya 3 unsur di situ. Nah, kalau di Kabupaten Utara kan sekarang ini lagi musimnya mau pilkades serentak. Nah, kira Bawaslu ikut di situ tidak? Atau tidak bukan gaweannya Bawaslu? Ya, secara norma itu ya, kami tidak punya gawe, kami tidak punya kewenangan di sana. Tapi secara tanggung jawab moral, ya tentu kami masuk di sana. Kami sudah ngomong juga dengan Bupati, dengan PMD, bagaimana Bawaslu diberikan ruang
untuk sosialisasi. Ada beberapa muatan sosialisasi yang kami sampaikan ke masyarakat, terutama itu tadi berita hoax, ujaran kebencian dan politik uang. Karena di Pilkades ya bisa saja rawan itu politik uang. Nah, dikhawatirkan jangan sampai praktek politik uang di Pilkades ini terbawa di pemilu 2024. Oke, sambil kita menunggu kelanjutan dari diskusi kami saat ini, untuk sementara kita jeda dulu Pak selama beberapa menit. Nah Pak Ketua, tadi saya menyambung sedikit mengulang yang tadi ya terkait Pilkades ini, karena saya melihat tingkat kerawanan pun malah bisa dibilang menurut analisa saya ya, bisa dibilang akan lebih rawan karena yang berkompetisi ini adalah kemungkinan adalah tetangga dengan tetangga, satu kampung dan satu desa. Jadi pasti akan lebih rawan. Nah, kalau dari sisi Bawaslu, apa yang kira-kira bisa dilakukan teman-teman Bawaslu, walaupun tadi Bapak jelaskan kalau secara norma secara proseduralnya itu tidak punya kewenangan. Tapi kira-kira ada nggak yang bisa Bawaslu lakukan? Ya, salah satu langkah yang kami sudah lakukan adalah berkomunikasi dengan Bupati, Pemda, dan dalam hal ini PMD. Itu kita minta kepada PMD untuk memberikan ruang kepada Bawaslu untuk melakukan sosialisasi di dalamnya. Karena kenapa? Betul tadi Bapak bilang bahwa tingkat kerawanan di Pilkades itu tinggi. Tinggi karena kenapa? Pertarungan antar keluarga di dalam dan skopnya kecil. Sehingga potensi-potensi konflik itu rawan. Jadi kerawanannya itu tinggi. Olehnya itu kami ujuk kerjasama dengan Pemda itu kami diberi ruang pada saat kampanye pemilihan desa itu kami masuk memberikan sosialisasi di dalam, karena Pilkades itu boleh berlalu tapi jangan sampai kejadian-kejadian di Pilkades itu terbawa di pemilu selanjutnya di 2024. Ya, Anda terasa ini 2024 ini. Olehnya itu tentu juga kami memberikan masukan kepada pihak keamanan bahwa kalau pilkada kemarin alhamdulillah melakukan pengawalan sangat luar biasa, tentu di Pilkades juga kami harapkan seperti itu, sehingga tidak ada lagi PR Pilkades yang harus diselesaikan di pemilu 2024 nanti. Kira seperti itu. Ya, karena saya pikir ternyata pada saat Pilkada kemarin juga ternyata bukan hanya perkara pemilu yang kami tangani, bukan hanya perkara Pilkada yang kami tangani, tindak pidana Pilkada, ternyata banyak eksesnya. Itu malah ada yang menjadi tindak pidana Undang-Undang ITE, ada juga itu ekses tidak berhubungan langsung dengan Pilkada tapi eksesnya. Kemudian ada yang pembakaran rumah, itu juga seperti itu malah pasca Pilkada. Nah, mungkin closing statement dari Pak Ketua, kerja-kerja ke depan ini apalagi kira-kira yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Ya, saya kira kerja-kerja kami di Bawaslu setelah tahapan Pilkada ini selesai, kami fokus di beberapa kegiatan nasional yang itu adalah sekolah kader, pengawasan, partisipatif, kemudian kegiatan sosialisasi, termasuk lomba video pendek ini tadi. Nah, itu yang kita fokus. Kemudian sasarannya itu video pendek? SMA, SMK. Pemilih pemula. Yang akan memilih pada saat 2024. Iya. Jadi dia sudah punya masuk kategori pemilih pemula lah. Nah, selanjutnya tentu hubungan-hubungan selama ini yang kami bangun dengan berbagai pihak, terutama sentra Gakumdu yang ada kejaksaan dan kepolisian, dengan forum-forum komunikasi di daerah, tentu itu tetap kami jaga. Harapannya ya Lutra nanti pada saat pemilu nanti ya kondusif seperti hari ini, walaupun ada riak-riak ya mampulah diatasi dan diselesaikan tanpa meninggalkan PR lah ya. Jadi alhamdulillah di Lutra kita tidak punya PR lagi terhadap
ada laporan-laporan atau temuan yang tidak terselesaikan, semuanya tuntas lah. Amin. Seperti itu. Amin ya. Sobat Adiaksa, demikian bincang-bincang singkat kami dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin, bagi amin. teman-teman di Bawaslu juga dan teman-teman di Sentra Gakumdu Kabupaten Luwu Utara. Saya juga mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, ya. 5M malah sekarang. Ya. Dan juga yang terakhir, jangan lupa akun YouTube kami di like, di subscribe, dan di komen, biar kami lebih semangat dalam menampilkan tema-tema terbaru. Demikian Sobat Adiaksa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.